Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya semuanya dalam kondisi sehat. Mengucap syukur kita masih boleh berdoa dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan merenungkan kasih dan berkat Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk pujikan satu pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di
dalam-Mu, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai detik ini, Bapa. Kami masih boleh berdoa dan berkumpul bersama keluarga kami di rumah. Terima kasih Bapa, kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kami mau serahkan semua dalam kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Sekarang kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Willy. Namun sebelum itu,
Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirannya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirannya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirannya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya pada hadirannya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji nama Tuhan kita dapat bersama-sama kembali dalam ibadah jam doa pada sore hari ini.
Dan sebelum kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan, pada sore hari ini kami dapat bersekutu, walaupun di tengah pandemi ini kami harus menjaga jarak dan tidak memungkinkan untuk kami dapat bersama-sama, tapi pada kali ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam ibadah doa pada sore hari ini. Kami serahkan Tuhan, penyampaian firman Tuhan dari awal, pertengahan, akhir, dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai yang ke-19. Dan judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah bersukacita dalam pergumulan. Bersukacita dalam pergumulan. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki pergumulan. Saya dan panjenengan sekalian pasti memiliki pergumulan. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal terhadap pergumulan. Nah, sungguh sangat naif kalau menganggap bahwa hanya kita, mungkin hanya saya atau panjenengan sekalian yang hanya memiliki pergumulan. Nah, kita dapat melihat dalam sepanjang sejarah Alkitab, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki pergumulan. Kita dapat melihat contoh seperti Nuh, dia bergumul akan imannya. Bagaimana ketika dia melayani, dia diminta oleh Allah untuk membuat bahtera. Sungguh ini sangatlah tidak masuk akal karena pada masa itu tidak memungkinkan untuk terjadi hujan yang sangat lebat. Kenapa dia ketika sedang kering-keringnya, tidak mungkin ada hujan, dia malah disuruh untuk membuat bahtera. Ini diperlukan satu iman dan ini merupakan satu pergumulan. Contoh lain lagi seperti Abraham, dia bergumul akan keturunannya. Dan ketika sudah Tuhan genapi, dia memiliki keturunan, malah Tuhan memintanya. Ini jelas pergumulan yang sangat berat bagi Abraham. Dan banyak lagi contoh seperti Hana, akan keturunannya, Raja Daud, walaupun dia sudah diurapi oleh Tuhan, dia akan menjadi raja atas Israel, tapi pada kenyataannya dia masih diburu dan dikejar oleh Raja Saul. Tentu ini pergumulan bagi Raja Daud. Dalam perjanjian baru, contoh kita melihat Rasul Paulus, bagaimana dia bergumul akan kerasulannya, walaupun dia sudah jelas-jelas diurapi oleh Tuhan untuk menjadi rasul, tetapi pada prakteknya kerasulannya masih dipertanyakan oleh jemaat pada masa itu, contoh di Galatia. Tentunya ini pergumulan yang sangat berat dan Tuhan Yesus pun juga mengalami pergumulan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika dia hendak menjalankan misinya di dunia ini, pada umumnya jika seorang raja, seorang Tuhan, dia akan disambut dengan sukacita, tapi buktinya apa? Ketika di dunia ini dia ditolak bahkan oleh bangsanya sendiri. Artinya semua kita termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab memiliki pergumulan. Cuma tinggal bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan ini. Dan berkaitan dengan judul, bagaimana kita dapat mampu bersukacita dalam pergumulan. Tentunya ini tidak mudah bagi kita sekalian. Saya pun mengalami pergumulan sangat sulit untuk bersukacita. Namun saat ini saya dan panjenengan sekalian akan belajar bersama-sama bagaimana kita dapat bersukacita dalam pergumulan. Dan kita akan menyimak dan saya akan membacakan dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak
dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, hal yang dapat kita pelajari ada dua hal pada saat ini. Yang pertama adalah senantiasa mengucap syukur. Pada ayat yang ke-18 tadi sudah kita simak bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat secara keseluruhan dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, di sini merupakan pergumulan yang sangat berat yang dialami Nabi Habakuk. Pada umumnya dalam Perjanjian Lama, fokus dalam pelayanan seorang nabi, dia akan berfokus untuk menyampaikan pesannya terhadap umat kepada bangsa Israel. Tetapi uniknya pada kitab Habakuk ini, malah lebih berfokus kepada pergumulan yang intim, yang pribadi antara Habakuk dengan Tuhan. Dan kita dapat melihat pasal yang ketiga ini adalah penutup dan sekaligus puncak dari pergumulan iman Habakuk kepada Allah. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi, sesungguhnya pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk ini sangatlah kompleks dan sangatlah berat. Karena apa? Pada saat yang sama, dia melayani menjadi seorang nabi di tengah bangsanya yang bobrok moralnya, bobrok imannya. Dia melayani ketika masa Raja Yoyakin yang terkenal jahat, yang dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, berbeda dengan pendahulunya, Yosia. Jadi Nabi Habakuk ini melayani transisi dari kepemimpinan yang sangat bertolak belakang. Nah, Raja Yosia yang sangat takut akan Tuhan dan Raja Yoyakin. Dan pada saat itu juga dia menghadapi penyergapan dari bangsa Babel. Tentunya ini tidak mudah untuk dijalani, apalagi seorang nabi yang notabene dia adalah penyampai pesan Allah kepada umatnya. Dan kita sudah membaca keadaannya dapat dilihat pada ayat yang ke-17, bagaimana sedemikian nelangsanya keadaan ketika Nabi Habakuk ini sedang melayani. Nah, begitupun juga dengan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Mungkin dalam masa pandemi ini kita harus mau tidak mau mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti setiap protokol kesehatan yang pemerintah himbaukan. Ini sangat sulit karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lain. Tapi karena pandemi ini, mau tidak mau kita harus membatasi. Duduk pun ketika beribadah harus berjarak-jarak, belum hal-hal yang lainnya. Dan walaupun demikian, Habakuk memiliki respon yang sebaliknya. Walaupun keadaan sukar seperti di ayat ke-17 ini, dia memiliki respon yang sangat bagi saya mencengangkan karena keadaannya sangat tidak memungkinkan untuk bersukacita. Namun pada ayat 18, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesungguhnya masih banyak hal yang mungkin tidak kita sadari bahwa banyak hal yang masih dapat kita syukuri. Sesungguhnya setiap kita, saya dan panjenengan sekalian memiliki titik buta. Banyak hal-hal yang mungkin kita tidak syukuri, tapi itu sebenarnya adalah berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hari demi hari. Kita boleh menikmati hari yang baru, kita boleh makan, boleh sarapan, kita memiliki kecukupan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin ada beberapa kita yang masih memiliki pekerjaan di masa pandemi ini. Sedangkan banyak orang di luar sana yang memiliki mata pencaharian, tapi karena pandemi ini, mau tidak mau mereka harus kehilangan mata pencahariannya. Puji Tuhan kalau jika ada dari panjenengan sekalian yang memiliki pekerjaan, ucap syukur. Nah, sesungguhnya dalam keadaan seperti ini yang boleh kita alami bersama-sama ini, marilah saya mengajak dan menghimbau kita memiliki mental seperti Ayub.
dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21. Tuhan yang memberi dan juga Tuhan yang mengambil. Kalau kita memiliki mental seperti ini, puji Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang stabil. Karena kita sadar bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Begitupun juga dengan masa-masa seperti ini. Kita akan senantiasa sering mengucap syukur. Walaupun demikian, bersyukur adalah hal yang gampang, mudah, dapat dilakukan kapan saja, tapi sukar untuk dilakukan. Menjadi perenungan bagi kita sekalian, sudahkah kita bersyukur pada hari ini? Kalau sudah, kita pertahankan. Kalau belum, sama-sama kita belajar. Maka dengan demikian, kita akan dapat mengalami sukacita hari demi hari yang boleh Tuhan nyatakan kepada kita. Itu yang pertama. Yang pertama adalah senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, yang terakhir, sadar bahwa sumber kekuatan kita adalah pada Tuhan semata. Sadar bahwa sumber kekuatan kita hanyalah pada Tuhan. Ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk sadar bahwa kekuatan sejati hanya di dalam Allah saja. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada tempat lain di mana kita dapat bernaung selain daripada Tuhan saja. Dan kata sadar dalam KBBI ini memiliki arti atau definisi merasa, tahu, dan mengerti. Itu arti kata sadar. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, permasalahannya untuk kita dapat sadar bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, banyak hal yang membuat kita lupa. Bahkan kita mungkin seringkali tidak ingat kalau masih ada satu pribadi yang mampu memberikan kita sukacita, memberikan kita kekuatan. Mungkin karena kesibukan kita, pekerjaan yang menyita waktu kita, atau waktu untuk kesenangan kita, atau istilah anak muda, me time, sehingga ini membuat kita lupa bahwa sejatinya sebagai orang percaya kita memiliki tanggung jawab untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui membaca doa dan membaca firman Tuhan. Sesungguhnya tidak diperlukan untuk waktu nanti, besok, atau kita menunda-nunda, tapi waktu favorit Tuhan adalah sekarang atau tidak sama sekali. Jadi marilah kita dengan kesempatan pada saat ini untuk kita sadar bahwasannya Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang sejati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, penekanan pada perikop yang sudah kita baca tadi itu sejatinya pada di dalam kata dalam Tuhan atau dalam Allah. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-18. Dalam Tuhan atau dalam Allah, di dalam 18b, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini menjadi prinsip bagi kita bahwasanya selain kita sadar bahwasanya dalam Tuhan saja kita memiliki kekuatan sejati, ini adalah menjadi sumber bahan bakar kita bahwa kita memiliki keselamatan. Di dalam perjanjian lama, di dalam Allah, di dalam Tuhan memiliki arti pengharapan kita mengacu kepada yang akan datang. Pada tradisi perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama ini mengacu kepada nubuatan, mengacu kepada hal yang akan datang, yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita hidup di dalam masa perjanjian baru, bahwasanya kata dalam Tuhan atau dalam Allah memiliki makna yang lebih daripada itu, lebih daripada apa yang dipahami oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Karena ini adalah kata yang sangat penting dalam pemahaman iman Kristen. Dari kata ini kita mengingat ada satu ayat yang berbicara dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Di dalam Dia memiliki 3 makna. Pengharapan kita didasarkan pada apa yang Tuhan Yesus lakukan pada masa lampau, yaitu pengorbanannya dan kebangkitannya. Pada masa sekarang, Tuhan Yesus menjadi imam besar atas kita, menjadi perantara kita kepada Allah Bapa. Dan yang ketiga, pengharapan kepada masa yang akan datang, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan diselamatkan dan kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ini sumber sukacita kita, sehingga kita dapat sadar bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita yang sejati. Dan ini semua dimulai dengan langkah yang kecil, yaitu dengan doa. Mengingat bahwa saat ini, sore hari ini kita ibadah doa. Adalah lebih baik bagi kita, saya dan panjenengan sekalian, ketika kita berdoa, kita tidak meminta jalan yang mudah, tetapi lebih baik kita meminta kaki yang kuat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat senantiasa menjalani kehidupan dan kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Untuk menutup renungan pada kali ini, ada satu ilustrasi. Jika panjenengan sekalian pernah dengar atau mungkin tahu, ada perlombaan lari maraton dan lari sprint. Nah, ini adalah hal yang sangat berbeda karena tujuannya memang untuk berlomba siapa yang menang, tapi esensinya sangat berbeda. Bila lari sprint ini berbicara mengenai siapa yang paling cepat untuk mengakhiri pertandingan, dan rata-rata pertandingan sprint ini diakhiri dengan sangat cepat. Dan itu berbeda dengan lari maraton. Lari maraton tidak berbicara siapa yang cepat mengakhiri pertandingan, tapi lebih kepada bagaimana kita dapat mengakhiri pertandingan ini. Maka tak ayal ketika seorang mengikuti lomba lari maraton, ketika dia sudah menyelesaikan pertandingannya, maka dia adalah seorang yang disebut pejuang dan sangat dihormati. Karena dia dapat mengakhiri pertandingan maraton itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesungguhnya di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ya, tadi kita sudah sempat singgung, banyak tokoh yang mengawali dengan baik dan juga mengakhiri dengan tidak baik. Itu contohnya Raja Saul. Ada yang memulai dengan buruk dan juga ada yang mengakhiri dengan baik. Rasul Paulus. Tapi ada juga yang mengawali dengan baik dan juga mengakhiri dengan baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi dua hal ini, bagaimana kita dapat bersuka cita dalam pergumulan. Yang pertama, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, sadar bahwa sumber kekuatan kita hanyalah pada Tuhan semata. Dengan demikian kita belajar akan dua hal ini, kita akan dimampukan untuk dapat bersuka cita dalam menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Jadi ini firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Hendaknya firman Tuhan ini menegur saya dan panjenengan sekalian. Kita tutup dalam doa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami telah belajar bagaimana kami memiliki iman untuk senantiasa bersuka cita dalam pergumulan. Ajar kami Tuhan hari demi hari, walaupun keadaan sangat sukar, mungkin berat bagi kami, tapi itu bukan berarti kami tidak bisa melewatinya. Karena apa? Di dalam nama-Mu saja kami dapat dimampukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian bersama-Mu Bapa.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
selamat berdoa bersama keluarga.